The town of Indian Head used to have 11 churches and parish halls. Today, just 4 still operate. The others torn down or sold off. Just west of downtown Ottawa, those seeking ancient Anglican rituals still gather at St. Luke's for a traditional Sunday service. The church downsized years ago, giving up half of its building to make room for apartments. Reverend Victoria Scott still worries about the budget and generating revenue. The pews that once filled this space where we're sitting right now weren't full, and so a decision was made to remove those pews and to have movable chairs instead. We can just make our way into the sanctuary. Now the priest can rent out this space to pay the bills. It's a good example of how to adapt, says Robert Pajot. He works with the National Trust for Canada on a project to save old church buildings. Pajot says there are 27,000 faith-owned spaces in Canada, and a third are in jeopardy. In the next few years, the next 5 to 10 years, which is 9,000 buildings across the country. So every community in the country is going to see this. Neighborhoods are going to have multiple churches closing. So some people qualify this as a crisis, and I kind of agree. It is going to hit everybody. As we make our way down into our basement, this is St. Luke's Table. St. Luke's Table is a soup kitchen and a day program for marginalized people. It's largely funded by the city and covers utility costs. What I love about it is that it's a way of responding to a very definite, deep, and crucial need in the neighborhood. But it's also a way of maximizing the use of our space. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jemaat dengan cepat menyusut, ya. Kanada akan robohkan 9.000 gereja. Kanada akan robohkan 9.000 gereja, dan itu berarti sepertiga dari jumlah gereja yang ada di Kanada saat ini. Ya, inilah laporan dari CBC News Kanada yang menampilkan suatu laporan yang sangat mengejutkan, ya, dan ini dilaporkan oleh Bonnie Allen, ya. Jemaat yang menyusut dan biaya pemeliharaan yang meningkat itu memaksa gereja-gereja yang sudah tua atau yang kosong itu ditutup, dijual atau digunakan untuk keperluan lain kembali, tetapi tidak lagi untuk gereja, ya. Ini dikemukakan oleh sebuah badan amal nasional yang bekerja untuk menyelamatkan bangunan tua lah, ya, yang punya nilai sejarah atau apa begitu, dan mereka memperkirakan bahwa 9.000 gereja ruang keagamaan di Kanada akan hilang dalam satu dekade ini. Jumlah yang sebanyak kira-kira sepertiga dari semua bangunan milik agama kekristenan yang ada di Kanada ini. Ini berita yang mungkin mengejutkan, tetapi kita perlu sampaikan pemirsa, ini loh sebetulnya perkembangan terbaru di Kanada, di mana Kanada ini sudah cukup banyak memiliki denominasi kekristenan atau mazhab kekristenan atau agama-agama Kristen yang berbeda. Ada Katolik, ada Protestan, ada Metodis, dan lain sebagainya. Dan semua itu mengalami nasib yang sama. Gereja-gereja mereka kosong melompong, tidak ada pemasukan dari jamaat, biaya perawatan semakin tinggi, dan semakin tua sebuah gereja itu sama seperti motor atau mobil barangkali, bangunan mudah rusak, dan akhirnya kelihatannya pemerintah Kanada akan segera robohkan itu 9.000 gereja dalam satu dekade. Itu artinya 900 gereja setiap tahun atau 2,5 gereja setiap hari lebih, ya. 2,5 gereja itu dirobohkan setiap hari. Bayangkan ini situasi ini terjadi di Kanada, ya.
pemimpin proyek regenerasi nasional Trust for Canada, Robert Paget, mengatakan bahwa setiap komunitas di negara itu akan melihat gedung-gedung gereja tua ditutup, dijual atau dihancurkan. Ya, komunitas agama-agama, sebetulnya Kanada dulu adalah agama yang sangat kuat kekristenannya. Bahkan kita menyimak bahwa kelompok-kelompok dari warga negara asli yang belum menganut Kristen itu dipaksa melakukan asimilasi kekristenan. Jadi anak-anak dari keturunan mereka itu dijadikan Kristen secara paksa, direnggut dari orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah boarding gitu, sekolah-sekolah berasrama yang dikelola oleh semua denominasi agama, ya, dan pada akhirnya memang mereka menjadi Kristen semua. Itu suatu masa yang cukup banyak di Kanada. Tentu sebelum adanya kelompok-kelompok Islam yang menjadi imigran di Kanada itu. Tetapi sekarang, ya, ketika mereka mendorong orang untuk masuk ke Kristen secara paksa, dan banyak diantaranya kemudian menjadi korban dari kekerasan, ya. Tapi sekarang justru ketika orang menjadi Kristen di Kanada, yang diperoleh adalah kehampaan. Ini sebetulnya harusnya sudah menjadi pelajaran di kalangan kekristenan lokal, apakah mereka Katolik atau mereka itu Protestan, harus melihat perkembangan dunia keagamaan itu seperti apa. Nggak usah membabi buta untuk melakukan gerakan pemurtatan, apalagi sampai ke kebun singkong, sampai ke kios-kios yang dikelola oleh umat Islam, dan mereka tahu, ya, yang mengelola ini orang sudah pakai kerudung, jauh lebih punya etika daripada orang-orang yang tidak pakai kerudung. Sepertinya seperti itu. Masa sampai dipaksa begitu? Harus paham ini, ya. Kalau toh tidak punya duit, ya, dan orang-orang yang menyantumkan nomor rekeningnya di YouTube yang untuk gerakan pemurtatan ini, ya sudahlah, biasa saja, nggak punya duit, hidup hemat gitu, nggak usah boros-boros amat, sehingga tidak merepotkan banyak orang, ya kan? Nah, ini perlu melihat berita-berita yang ada di Kanada, perlu melihat berita-berita tentang kekristenan yang ada di Eropa, perlu melihat berita-berita kekristenan yang ada di Amerika Serikat. Mereka itu adalah kiblat dari kekristenan di Indonesia itu. Bahkan bisa dikatakan Kristen itu ya asalnya dari Eropa itu. Nah, sekarang orang sudah berbondong-bondong meninggalkan kekristenan. Lalu untuk apa capek-capek itu? Ya, pikirkan untuk alih profesi. Itu saya kira lebih rasional, lebih logis, ya, dalam mengantisipasi kemungkinan, ya, perpuluhan itu betul-betul mengering atau menyusut secara tajam sampai segala sesuatunya itu menjadi terlambat, ya. Pikirkan saja para pendeta, para pastor ini untuk alih profesi. Sekarang itu banyak profesi baru. Kalau tingkat kecerdasan kita memadai, itu mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan itu hal yang tidak terlalu susah. Jadi pikirkan itu, ya, dan biarkan rakyat itu berpikir menggunakan kecerdasannya untuk menentukan masa depannya sendiri. Jangan dianggap masyarakat itu seperti domba yang harus digembalakan. Ya, tapi pandanglah dia sebagai manusia. Sama, pastor itu juga manusia, hanya mungkin dia nggak kawin dan lain sebagainya. Dan apa yang saya sampaikan di Kanada ini bukan hanya dicermati dalam konteks apa begitu, tapi itu betul-betul saya ingin harusnya orang-orang Kristen bertanya, kenapa sih kekristenan merosot tajam yang ada di Kanada itu? Negara yang jauh lebih maju, negara yang jauh lebih educated, gitu, yang lebih makmur dibanding, terus terang ya, dengan yang ada di Indonesia itu. Kenapa mereka merosot tajam? Karena semua informasi sudah dibuka itu. Dan seperti yang dikemukakan oleh Robert Paget, ya, lingkungan ini akan memiliki banyak gereja yang ditutup, kata Robert Paget. Beberapa orang menganggap ini sebagai hal yang sangat kritis, dan itu betul, ini akan menimpa semua orang. Memang ya, kalau orang-orang punya memori, punya kenangan tentang sebuah gereja di masa lalu, atau dalam lagu-lagu yang ada di Indonesia, gereja tua apa gimana begitu,
Ya memang gereja tua kalau nggak dipakai ya akan roboh. Kenangan itu memang masih ada. Tetapi manusia itu tidak hanya cukup dengan kenangan. Manusia itu butuh nilai-nilai hidup yang benar supaya dia bisa selamat dunia dan akhirat itu. Ya, memang pada akhirnya bukan hanya bangunan bersejarah yang indah itu akan hilang, tetapi juga rasa kebersamaan yang disediakan oleh gereja itu. Gereja tidak hanya untuk hari Minggu, tetapi untuk guidance dan untuk pertemuan politik, pernikahan dan pemakaman, pelajaran piano dan program untuk tunawisma, semuanya akan hilang. Karena apa? Nilai-nilainya itu runtuh lebih dahulu sebelum jamaatnya itu meninggalkan gereja. Dan bangunan itu hanyalah efek terakhir dari runtuhnya sebuah agama. Ya, jadi kalau nilai-nilainya itu diketahui, kemudian masyarakat paham bahwa bukan seperti ini nilai-nilai hidup itu. Bagaimana mungkin kita berpijak ya pada satu nilai-nilai hidup ketika kecerdasan kita sudah sangat tinggi, ternyata doktrinnya tidak cukup memadai dalam memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan orang-orang yang cerdas. Ya, ini sudah barang tentu menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, yang harus diperhitungkan dan diperhatikan. Saya sering berulang kali mengingatkan kita semua, tidak hanya kepada orang Kristen, umat Islam dan sebagainya. Ayo, lihat ini fenomena besar yang ada dan melanda keagamaan ya, yang ada di dunia ini. Agama apa yang perkembangannya itu sangat cepat di dunia ini, di negara-negara maju? Buktinya adalah Islam. Kenapa orang-orang maju masuk Islam? Kenapa para ilmuwan masuk Islam? Kenapa bahkan pastor, uskup, kardinal masuk Islam? Kenapa pendeta-pendeta yang tahu tentang Bible, tentang perjanjian baru dan lain sebagainya masuk Islam? Ini semua apa, indikasi apa? Inilah yang harus kita pikirkan, ya. Harusnya kita berpikir dengan cara yang sederhana saja. Itu sudah bisa disimpulkan. Jika satu kardinal, satu uskup yang sudah hidup makmur di dalam gereja diberi gaji yang cukup memadai, ya gaji seorang kardinal atau seorang uskup itu pemirsa lebih dari 30 jutaan. Belum lagi fasilitas yang lain-lain, ya. Ada rumah, ada ini dan lain sebagainya. Padahal dia tidak perlu nyekolahkan anak, tidak perlu menafkahi istri karena tidak punya anak, tidak punya istri, gitu kan. Sudah sangat cukup lah untuk itu. Tetapi ketika pikirannya sudah terbuka dengan luas, ya, terbuka mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang batil, itu banyak di antara mereka itu akhirnya mengorbankan semua kemapanan itu dan menghadapi risiko hidup itu. Tetapi ada ketentraman intelektual, ada ketentraman hati dan keyakinan bahwa dengan mengikuti Islam itu dia akan selamat di dunia ini dan di akhirat kelak itu. Nah, Kanada ini hanyalah satu contoh, ya, hanya satu contoh bahwa gereja sebanyak itu akan dirobohkan. Ya, di gereja di Kanada itu dikatakan ada yang dirobohkan itu 9.000, itu memang jumlah sepertiga dari jumlah gereja yang masih ada. Artinya apa? Paling itu 30-an ribu gereja yang ada di Kanada dengan jumlah penduduk hanya berapa ya? Sekitar 30 juta atau berapa. Di Perancis itu ada 45.000 gereja yang ada. 15.000 juga sudah dirobohkan. Dan apakah ini akan berakhir dengan 9.000 gereja yang dirobohkan atau akan memiliki efek domino, ya? Ketika semua orang sudah menyusut jemaat gereja, yang lain akan mengikuti juga. Gereja-gereja yang masih ada kemudian akan susut lagi. Dugaan saya, ya, fenomena ini akan berlangsung sampai semua gereja itu roboh sama sekali dan tiang salib sudah tidak ada lagi. Ini pelajaran yang harus direnungkan, harus dipikirkan oleh kita-kita yang hidup di zaman ini, karena usia manusia itu tidak panjang gitu ya. Kalau kita sudah berusia 50 tahun gitu kan, atau 60 tahun, itu sisanya berapa? Bisa diduga lah, paling orang Indonesia itu rata-rata 80 tahun itu sudah sangat bagus, ya. Nah, sisa hidup yang ada ini gunakan untuk merenung
untuk membuat satu turning point, titik balik dari keagamaan yang baru yang memang nilai-nilai dan doktrin agama itu betul-betul tidak tergoyahkan, ya, tidak diragukan, tidak tergoyahkan, dan mengatasi semua problem intelektual yang diajukan oleh manusia itu. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhir. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.